Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel NRPol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang isu reshuffle. Nasdem sengaja tunggu di depak Jokowi lewat reshuffle. Pengamat biar main jadi pihak yang dizolimi. Ini sesuai yang dilansir oleh keluara.co.id, dan ini tentu saja terkait dengan isu reshuffle yang besar kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi meskipun menyisakan waktu 2 tahun ya masa jabatan, tetapi melihat konstelasi politik yang begitu panas dan posisi Nasdem yang seharusnya mengikuti keinginan dari istana justru membelot dengan adanya deklarasi terhadap Anies yang tentu saja itu adalah antitesis dari kekuasaan atau rezim ini. Dan kemungkinan apa yang terjadi, apakah akan terwujud reshuffle yang akan mendepak Nasdem dari kekuasaan. Ini sesuai yang dilansir oleh Gelora. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Gelora.co. Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo mulai berhembus kencang. Bahkan isu reshuffle itu disebut-sebut bakal memakan korban dalam tanda kutip menteri-menteri dari partai Nasdem. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno ikut menilai jika memang benar Jokowi melakukan reshuffle, maka alasannya karena politik alih-alih kinerja menteri. Adi menjelaskan hal itu sangat mungkin terjadi meski partai yang diketuai Surya Paloh itu telah berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024. Ini tak terlepas dari keputusan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka, di mana Anies dikenal sebagai sosok oposisi non-koalisi pemerintah. Jadi catatan serius langkah itu dinilai dalam tanda kutip kode keras Nasdem ingin bisa jalan dengan Presiden Jokowi. Langkah Nasdem mencapreskan Anies kan dianggap langkah ingin pisah jalan dengan Jokowi di 2024, kata Adi seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, Selasa 27 Desember 2022. Karena itu Adi menilai jika benar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle dengan menyasar menteri Partai Nasdem atau alasan politik bukan kinerja, maka hal itu dinilai bisa menguntungkan Nasdem. Pasalnya Partai Nasdem bisa mendapatkan simpati publik dan berperan sebagai pihak yang dizolimi. Nasdem kayaknya menunggu ini reshuffle Jokowi sebab dia akan mendapat dukungan politik dan dapat simpati. Bisa dimainkan Nasdem pihak yang dizolimi, tambahnya. Sementara itu politisi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago sempat meminta semua pihak, khususnya politisi PDIP Jarod Saiful Hidayat, agar tidak asal berkomentar. Ini setelah anak buah Megawati Soekarno Putri itu meminta Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap Menteri Nasdem. Mengenai itu, Irma menyemprot Jarod untuk tidak sembarangan berbicara karena reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Terlebih, ia menilai menteri dari Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju memiliki prestasi. Reshuffle hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Jarod jangan asal bunyi. Dua menteri Nasdem yang disebut adalah menteri yang punya prestasi, tegas Irma. Irma mencontohkan sosok Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Pakar yang dinilai memiliki segudang prestasi. Di era kepemimpinannya, kebakaran hutan dinilai jarang terjadi. Siti Nurbaya juga dianggap bisa membuat hutan aman dan udara bebas dari kabut asap. Itu masih ditambah dengan program penanaman mangrove yang masih masif dilakukan demi menjaga abrasi. Belum lagi prestasi Siti dalam membagi hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, serta hutan lindung yang dinilai tegas dan jelas. Siti Nurbaya juga dinilai tegas memperlakukan sanksi terhadap para pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya. Ya sobat sekalian, itu ya tentang isu yang berhembus tajam ya, tentang reshuffle yang kemungkinan akan menjadi momentum bagi Nasdem ya. Dalam hal ini tentu saja adalah nothing tulus ya, karena sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi yang 2 tahun yang kurang lebih tidak efektif lagi dan menyisakan hanya setahun saja. Setelah itu para ketua umum partainya kami yakini ya pasti akan lebih sibuk mempersiapkan masa depan partai politik mereka masing-masing ya, lebih pada untuk mengurusi pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk Nasdem dengan sisa waktu yang sangat mepet ini. Ketika didepak pun nothing tulus ya, didepak tidak akan kehilangan apa-apa, tidak didepak juga itu keputusan dari presiden. Nah, justru ketika didepak ini akan menjadi legitimasi tentu saja bagi Nasdem, tentu saja juga bagi Surya Paloh
untuk melakukan penegasan status sebagai oposisi yang itu justru akan memberikan efek tidak baik bagi Presiden Jokowi yang kemungkinan akan diserang karena tentu saja Surya Paloh kita ketahui adalah oligarki yang mempunyai modal yang sangat luar biasa dalam bidang media yang kemungkinan akan mencitraburukkan dalam tanda kutip pemerintah Jokowi ya, diganggu dengan sisa waktu yang tinggal sedikit 2 tahun. Maka ini akan bola menjadi di tangan Presiden Jokowi, apakah mengikuti arus yang diinginkan publik ya, atau partai politik pengusung partai PDIP untuk mendepak Nasdem karena sudah dalam tanda kutip ya dengan alasan politik, karena sudah di luar pakemnya mendukung melakukan deklarasi kepada Anies yang antitesis Jokowi, atau tetap mempertahankan Jokowi meskipun ada perasaan tidak enak karena sosok Surya Paloh yang kuat di hadapan Jokowi. Ya, kita tunggu saja ya kedepannya tentang isu reshuffle yang akan kemungkinan mendepak Nasdem atau tidak. Itu melihat konstelasi untung rugi dari Presiden Jokowi, bisa saja reshuffle itu juga fatal ya, mengingat kerugian yang didapat jika mendepak Nasdem yang mempunyai potensi akan merusak pemerintahan Jokowi jika keluar dari koalisi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.